Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Semoga semua ibadah yang kita lakukan Allah terima sebagai amal baik bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya umat Islam mendapatkan syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dengan sekuat tenaga dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan dengan bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa ini menjadi wasilah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berkah ini khatib akan membawakan tema yang berjudul sadar akan kekurangan dan kelemahan diri. Lafadznya dalam kitab Nasaihul Ibad. Wakila al-muqirru bit-taqsiri abadan mahmudun wal iqraru bit-taqsiri alamatul qabul. Yang artinya dikatakan al-muqirru bit-taqsiri, orang yang mengakui kelalaian dirinya, ay bil ajzi anit ta'at. Maksudnya adalah merasa kurang, merasa belum maksimal dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abadan mahmudun,
itu selamanya adalah sesuatu yang terpuji. Jadi orang yang merasa dirinya kurang dalam taat, dalam beribadah kepada Allah, selalu merasa kurang, maka itu adalah sesuatu yang terpuji. Wal iqraru bitaqsiri alamatul qabul, dan mengakui kelalaian diri atau mengakui merasa dirinya kurang dalam taat kepada Allah adalah tanda diterimanya amal. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibr. Karena sesungguhnya mengakui kelemahan dirinya adalah isyarat tidak adanya sifat ujub dan takabbur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan perasaan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri serta merasa paling hebat dari orang lain. Terlebih merasa hebat dari Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah satu dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sesuatu yang wajar. Karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidaklah dapat melampaui tingginya gunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman tadi saja, ada ayat lain yang mengingatkan tentang tidak boleh sombong dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Dalam tafsir Kemenak Republik Indonesia disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada sesama manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan sombong,
membanggakan diri, memandang rendah orang lain. Di antara tanda-tanda orang yang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah, yang menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia yang paling berkuasa dan yang paling terhormat, bahkan yang terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan santun, lemah lembut, sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seseorang masuknya ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin." Yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong, meskipun hanya seberat atau sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah, karena ia tidak mematuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini juga termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk orang kafir, golongan orang kafir. Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang membulinya, maka ia pun akan bersifat sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain. Orang yang sombong juga memiliki sifat gampang berbohong dengan mereka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran. Secara pelan-pelan sebenarnya ia sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada Jumat kali ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjauhi sikap dan sifat sombong dan merasa paling hebat dari yang lain, agar kita tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض والفتان والطاعون والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة